Sebelum menceritakan pengalamanku ini, aku mau minta maaf kalau ada kesamaan tempat atau nama tokoh. Baiklah, sebenarnya aku tidak pandai bercerita, tapi aku rasa ini sangat tepat untuk menceritakan ulang pengalamanku berdinas di sebuah puskesmas yang terletak di sebuah kampung terpencil. Oh iya, perkenalkan dulu, aku adalah Maya. Aku tuh seorang bidan. Setelah lulus kuliah, aku sempat kerja di klinik. Sebenarnya, klinik itu milik kakak iparku. Kalau kalian pernah ke Balaraja, klinik tempatku bekerja tidak jauh dari pasar Balaraja. Selama 2 tahun, aku bekerja di sana. Tahun 2016, pemerintah membuka lowongan CPNS. Aku iseng-iseng ikutan daftar. Sebenarnya, aku hanya ingin tahu saja bagaimana tes CPNS itu dan tidak punya harapan tinggi bisa lolos tes. Tapi, Tuhan berkata lain. Alhamdulillah, aku lolos CPNS, lalu ditugaskan ke kampung terpencil. Nama kampungnya Mekarsari. Di sana ada puskesmas yang kekurangan tenaga bidan. Oh iya, bukan kekurangan, tapi tidak ada bidannya. Jadi, bidan yang pernah tugas di sana minta dimutasi ke daerah lain. Dan, aku ditugaskan untuk mengisi kekosongan bidan di puskesmas itu. Aku tidak menyangka kalau kampung ini benar-benar terpencil. Mobil saja susah masuk karena jalannya rusak dan berlumpur kalau musim penghujan. Sesekali memang ada truk yang melintas, tapi para penumpang kerap terpaksa turun ramai-ramai mendorongnya karena ban terjebak di kubangan lumpur. Aku sendiri naik ojek untuk sampai ke kampung Mekarsari itu. Walau pada akhirnya tetap saja aku harus turun dari motor karena jalannya licin dan berbahaya. Dengan terpaksa, aku menerobos kubangan lumpur. Sedangkan si bapak tukang ojek dengan susah payah mendorong motornya. Saat itu, aku sempat cemas karena sudah jam 5 sore. Tapi, kami masih terjebak di jalan berlumpur ini. Ini masih jauh ya, Pak? Tanyaku sambil menyeimbangkan badan agar tidak tergelincir. Tangan kananku menjinjing sepatu, sedangkan tas besarku diletakkan di depan jok motor. Udah deket kok, Neng. Habis hutan pinus ini, kita sampai di Mekarsari, jawabnya sambil menoleh ke arahku. Sejauh mata memandang, di sepanjang jalanan ini memang hutan pinus. Sesampainya di kampung Mekarsari, aku langsung mencari kos-kosan. Aku kesulitan mencari orang untuk bertanya. Kampung ini sepi sekali, padahal masih sore. Untungnya, aku bertemu dengan seorang wanita tua yang sedang duduk sendirian di depan rumahnya. Permisi, Bu. Perkenalkan, saya Maya. Saya bidan baru yang ditugaskan di kampung ini, Bu. Kalau mau sewa kosan, di mana ya, Bu? Tanyaku. Oh, Mbak ini bidan baru. Dia menghampiriku sambil tersenyum ramah. Iya, Bu. Aku menyalaminya. Kenalkan, saya Mina. Kalau Mbak cari kosan di kampung ini yang nggak ada, tapi Mbak bisa sewa kamar di rumah warga, katanya. Nggak apa-apa, saya nyewa kamar aja. Kira-kira siapa ya yang berkenan kamarnya saya sewa? Duh, kalau di kamar saya, kamarnya terisi semua. Gimana kalau ke rumahnya Dinda? Bidan yang dulu juga tinggal di rumah Dinda, katanya. Dinda? Tanyaku sambil mengerutkan dahi. Iya, dia itu cuma tinggal berdua sama neneknya. Siapa tahu Dinda mau sewakan kamar di rumahnya buat Mbak Maya, ujarnya. Boleh, Bu. Boleh minta tolong antar saya ke rumah Dinda kalau gitu? Dia pun mengantarku ke rumah Dinda. Aku tidak menyangka kalau Dinda ini ternyata masih muda. Umurnya baru 19 tahun.
Dia anak yatim piatu dan sudah putus sekolah. Selama bertahun-tahun, Dinda mengurus neneknya yang sudah sangat renta. Rumah Dinda cukup besar. Katanya rumah itu peninggalan orang tuanya. Ada 4 kamar dan hanya 2 yang diisi. Aku menyewa kamar bekas bidan yang pernah bertugas di kampung ini. Itu nenekku, namanya Mbok Ibah. Dia udah gak bisa ngomong. Dinda membuka kamar neneknya. Dia memperkenalkan neneknya kepadaku. Kulihat wanita tua itu sedang duduk di tepi tempat tidurnya. Seluruh rambutnya putih semua. Dia mengenakan kain batik yang warnanya sudah pudar dan baju kebaya usang. Perlahan, wanita itu mendongak ke arahku dan dia tersenyum. "Mbok, saya Maya yang mau sewa kamar di rumah ini," sapaku dari pintu kamar. Tentu saja dia tidak bisa menjawab. Tapi aku yakin dia juga menyapaku dalam hatinya. Dinda menutup kembali pintu kamar neneknya. Engsel pintu itu mungkin sudah berkarat sehingga menimbulkan bunyi yang cukup nyaring saat ditutup. Dinda lalu membawaku ke kamar yang mau aku sewa. Walau temboknya usang dan retak, tapi kamar itu tampak bersih. Ada ranjang besi jadul dan kasur kapuk di sana. Ada juga lemari pakaian yang dilengkapi dengan cermin besar. "Ini kamarnya, Mbak. Semoga betah tinggal di sini ya," ucap Dinda. Dari tadi aku tidak melihatnya tersenyum sedikit pun. Mungkin Dinda orangnya pendiam. "Iya, Dinda. Terima kasih banyak udah mau terima aku di rumah kamu. Oh iya, aku punya sesuatu buat kamu." Segera aku buka tas besar yang kubawa. "Ini buat kamu. Kamu suka coklat kan?" tanyaku. Dia mengangguk lalu mengambil coklat itu. "Terima kasih, Mbak," katanya. "Kalau ada apa-apa jangan sungkan panggil saya ya, Mbak," tambah Dinda. "Iya, Dinda," timpalku. Malam itu, selesai mandi aku langsung tidur karena sangat lelah. Pintu kamar kukunci rapat, lampunya kumatikan. Hari yang sangat melelahkan. Aku harus istirahat karena besok sudah mulai bertugas di puskesmas. Aku bangun jam 5 pagi. Ternyata Dinda sudah tidak ada di rumah. Dinda pernah cerita kalau dia belakangan ini bekerja sebagai pemetik jagung. Perkebunan jagung memang menjadi salah satu sumber mata pencaharian warga kampung Mekarsari. Selesai sholat subuh, aku langsung mandi. Namun, sebelum beranjak ke kamar mandi, tak sengaja kulihat pintu kamar Mbok Ibah terbuka sedikit. Aku mendekati pintu itu untuk mencari tahu apakah Mbok Ibah sudah bangun atau belum. "Mbok sudah bangun?" Ku dorong pintu kamar itu sedikit, lalu melonggakkan kepala. Mbok Ibah ternyata sudah bangun. Dia duduk di tepi tempat tidurnya sambil menunduk. "Sudah, Nak," jawabnya dengan suara yang serak kering. "Oh, ya sudah kalau begitu, Mbok. Saya mau mandi dulu ya," kataku sambil tersenyum. Dia tidak menoleh kepadaku dan terus menunduk. Aku pergi ke kamar mandi. Air di kampung ini sangat dingin. Mungkin karena lokasi kampung ini dekat dengan pegunungan. Saking dinginnya, tubuhku seketika menggigil. Saat sedang mandi, tiba-tiba ada seseorang memanggilku. Aku kenal itu suara Mbok Ibah. "Nah, ini handuknya," kata Mbok Ibah dengan suaranya yang masih terdengar serak dan kering. "Oh iya, Mbok. Wah, jangan repot-repot. Aku udah bawa handuk kok," timpalku dari dalam kamar mandi. Ku dengar dia malah terkekeh lalu berkata, "Pakai handuk Mbok saja."
Gayung yang kupegang seketika jatuh. Aku baru ingat kalau Mbok Iba ini kan sudah tidak bisa berbicara. Aku seketika terdiam. Suaraku tercekat di tenggorokan. Suasana menjadi sangat mencekam. Di luar, Mbok Iba masih memanggilku sambil menawarkan handuk. Ini pakai handuk Mbok saja. Dari atas tembok kamar mandi, kulihat sebuah tangan yang menjulur panjang. Tangan itu menggenggam handuk warna biru. Jelas saja, aku kaget hingga berteriak ketakutan sambil meminta tolong. Aku jongkok sambil memeluk kaki. Aku tidak berani menatap ke atas. Untungnya, sesaat kemudian ada yang menggedor pintu kamar mandiku. "Kenapa, Mbak?" Itu suara Dinda. Segera aku kenakan handuk, lalu membuka pintu. "Dinda, tadi Mbok kamu bisa ngomong, terus tangannya panjang banget." Nada bicaraku terburu-buru. "Masa sih, Mbak?" tanya Dinda sambil mengerutkan dahi. "Iya, Dinda, Mbak takut banget." Aku memegang tangan Dinda. "Mbok masih ada di kamar kok. Kalau nggak percaya, coba cek aja." Dinda mengajakku untuk melihat kamar Mbok Iba. "Takut, Din." Aku menggelengkan kepala. "Ayo, Mbak." Dinda memaksa sambil menarik tanganku. Pelan-pelan ku dekati pintu kamarnya Mbok Iba. Dinda mendorong pintu itu. Di dalam sana, kulihat Mbok Iba masih duduk di tepi tempat tidurnya. Ia menoleh ke arah kami, lalu tersenyum sambil mengangguk ramah. "Tuh kan, Mbok masih di kamarnya," kata Dinda. "Sumpah, Dinda, Mbak dengar jelas banget kalau Mbok kamu ngomong terus tangannya panjang banget. Kayaknya Mbak masih ngelindur deh," kata Dinda. Aku menggelengkan kepala. "Ya sudah, lupakan saja," kataku. Aku rasa percuma bersikeras dengan orang yang tidak percaya kepadaku. "Emang kamu habis dari mana?" tanyaku sambil menjauh dari kamar Mbok Iba. Aku mengalihkan pembicaraan sambil menjauh dari kamar Mbok Iba. "Aku tadi di belakang rumah, Mbak. Habis bersih-bersih. Hari ini Mbak kerja ya?" tanya Dinda. "Iya, Din. Mbak mau ganti pakaian dulu ya?" "Mbak ini bidan kan?" Sebelum masuk ke kamar, Dinda malah bertanya lagi. "Iya, Dinda. Di kampung ini, kalau ada yang melahirkan, gak suka pakai bidan, Mbak." "Loh, kenapa? Masih pakai dukun ya?" Aku mengerutkan dahi. "Iya, tapi di kampung ini bukan dukun namanya, tapi paraji." Aku mengangguk-angguk. Ini merupakan tantangan baru bagiku. Aku harus memberikan penyuluhan pada masyarakat agar mereka paham tentang keselamatan saat bersalin. Pagi itu, aku dijemput oleh Pak Sukra. Dia pegawai puskesmas. Pak Sukra pasti tahu dari warga kalau aku menyewa kamar di rumahnya Dinda. Aku pun diantar ke puskesmas yang jaraknya lumayan jauh dari rumah Dinda. Mungkin sekitar 15 menit perjalanan. Jalan menuju puskesmas juga rusak parah. Aku dibonceng pakai motor bebeknya Pak Sukra. "Kenapa jalanan di kampung ini rusak semua ya, Pak?" "Ya beginilah, Mbak. Jarang ada pembangunan. Sekalinya dibangun, aspalnya tipis banget. Ya, palingan bertahan 1 atau 2 tahun saja udah rusak lagi." "Oh, begitu ya, Pak?" "Iya, Mbak. Paling parah kalau musim hujan. Banyak orang yang jatuh dari motor karena jalannya licin, Mbak." Akhirnya, kami tiba di puskesmas. Dilihat dari depan, puskesmas itu tampak seram. Temboknya berlumut, catnya juga sudah pudar. Ada pohon beringin besar di depan gedung puskesmas itu. "Kita udah sampai nih, Mbak. Ini Puskesmas Mekarsari," ucap Pak Sukra sambil tersenyum.
Itu di belakang puskesmas siapa? Tanyaku sambil menunjuk ke arah wanita yang berdiri di halaman belakang gedung. Wanita itu menatap ke arah kami. Ia mengenakan daster dan tampak seperti sedang hamil tua. Dari tempatku berdiri saat ini, aku masih bisa melihat wujud wanita itu dengan jelas. Mana Mbak? Pak Sukra mencari sosok yang kutunjuk-tunjuk. Itu loh Pak, kayaknya dia lagi hamil tua. Aku masih melihat sosok itu. Anehnya, Pak Sukra tidak melihatnya. Padahal jelas-jelas wanita itu masih berdiri di halaman belakang puskesmas sambil menatap kami. Siapa wanita itu? Saat aku dan Pak Sukra menghampiri wanita itu, kulihat dia lari begitu saja dan masuk ke semak-semak. Namun, sekali lagi, Pak Sukra sama sekali tak dapat melihat keberadaan wanita itu. Aku tidak habis pikir, kenapa banyak sekali keanehan yang kualami hari ini. Saran saya, jangan melamun, Mbak. Demit sudah mengelabui kita kalau kita sering ngelamun. Begitu kata Pak Sukra. Iya, Pak. Aku mengangguk. Kami pun masuk ke puskesmas. Sesekali, aku masih menoleh ke belakang, mencari keberadaan si wanita hamil. Hari pertama kerja di puskesmas Mekarsari sangat membosankan. Aku hampir tidak mengerjakan apa-apa yang berobat sepi, apalagi yang bersalin atau konsultasi kehamilan. Sama sekali tidak ada. Petugas di sini kebanyakan makan gaji buta. Tumpukan obat dibiarkan kadaluarsa, lalu dibuang dan diganti dengan yang baru. Nasib obat yang baru pun pasti sama. Ujung-ujungnya dibuang juga. Jarang sekali ada yang berobat ke puskesmas ini. Mereka lebih suka pakai jampe dibanding obat. Dinda memang benar, warga di kampung ini tidak percaya sama bidan. Mereka lebih suka pergi ke dukun atau paraji ketimbang meminta bantuan bidan. Aku tidak bisa membayangkan selama bertahun-tahun makan gaji buta di sini. Sore itu, semua petugas puskesmas sudah pulang. Pak Sukra memberikan kunci puskesmas kepadaku. Malam ini, aku mau menginap saja di puskesmas. Kebetulan ada hal yang mau kukerjakan. Aku akan menyusun rancangan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya keselamatan saat bersalin. Lebih dari itu, jujur saja, aku masih trauma kalau harus pulang ke rumah Dinda. Ada yang tak beres sama mboknya, dan aku yakin bidan yang pernah tinggal di rumah Dinda juga mengalami hal yang sama. Selepas maghrib, ku tutup gerbang puskesmas, lalu mengunci pintu rapat-rapat. Aku mulai bekerja menyusun rancangan dan materi untuk penyuluhan. Selang beberapa saat, ada yang mengetuk pintu. Sepertinya ada yang mau berobat. Segera aku beranjak dari tempat duduk dan langsung membukakan pintu. Di depanku berdiri seorang perempuan berbaju daster yang sedang hamil tua. Dia memegangi kandungannya sambil meringis kesakitan. "Tolong aku, Bu," katanya dengan suara yang tertahan. "Ya ampun, silakan masuk, Bu," kataku. Jelas saja, aku kaget dan langsung membawanya ke ruang rawat. Dia mengadu kesakitan. Ketubannya sudah pecah. Belum sempat kutangani, jabang bayi dalam perutnya malah keluar duluan. Wanita itu terengah-engah, keringat membasahi wajahnya. Bayi itu menangis dengan kencang, dan saat hendak kupotong tali ari-arinya, tiba-tiba saja bayi itu malah tersenyum. Kedua matanya membesar dan berkedip-kedip. Dia loncat dari pangkuanku, lalu berjalan-jalan di lantai. Seluruh tubuhnya masih berlumur darah. Aku berteriak sambil meminta tolong. Wanita yang barusan melahirkan sekarang sudah berdiri di hadapanku. Wajahnya datar dan pucat.
Dari mulutnya keluar darah kental warna hitam. Aku semakin menjerit histeris meminta tolong. Aku lari keluar puskesmas, tapi setibanya di halaman puskesmas, aku bingung mau lari kemana. Puskesmas itu jauh dari perkampungan warga. Kulihat wanita itu masih memperhatikanku dari balik jendela puskesmas sambil menggendong bayinya yang masih berlumuran darah.